Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai, Bincang Tirta Kahuripan. Senang sekali untuk hari ini bersama saya Noverina di podcast Bingkai kembali. Dan gimana kabarnya pelanggan? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Dan bahagia sekali karena hari ini aku mau kasih informasi juga untuk pelanggan yang belum tahu kalau di tepat sebulan yang lalu di tanggal 4 September 2025 kita baru saja merayakan sesuatu, yaitu Hari Pelanggan Nasional yang memang selalu diperingati di setiap tanggal 4 September. Nah, untuk Hari Pelanggan Nasional ini diperingati untuk apa? Untuk bentuk apresiasi terhadap pelanggan dan untuk meningkatkan kualitas layanan juga. Nah, kira-kira seperti apa untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk merayakan juga dan memperingati Hari Pelanggan Nasional untuk pelanggan semuanya. Nanti kita akan kupas tuntas tentunya. Dan untuk kali ini saya sudah bersama Pak Agus Wahid selaku Asisten Manajer Layanan Pelanggan. Jadi selamat datang Pak Agus Wahid. Selamat datang Mbak. Gimana kabarnya Pak Agus? Kita bertemu lagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Memang cuacanya lagi kurang sehat, tapi kita harus tetap sehat ya Pak Agus ya. Yeah. Oke, dan pelanggan juga semoga selalu sehat selalu. Dan Pak Agus, betul ya berarti di tanggal 4 September ini diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Hari Pelanggan Nasional. Nah, berarti memang ini sebagai perayaan yang memang selalu ditunggu-tunggu juga ya, terkhusus juga untuk pelanggan. Tapi sebelum kita ke situ Pak Agus ya, untuk Hari Pelanggan Nasional sebenarnya untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ini memaknainya seperti apa Pak? Jadi Hari Pelanggan Nasional itu udah menjadi suatu kewajiban ya. Kewajiban bagi seluruh perusahaan di Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap pelanggan yang memang itu suatu keharusan lah seperti itu. Dalam memberikan apresiasi ya bentuknya bermacam-macam sih Mbak. Macam-macam, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana bentuknya dan seperti apa. Yes, betul. Karena kalau misalnya mau berbicara tentang pelanggan, tentu ini menjadi apa ya? Menjadi komponen yang penting juga gitu ya, Pak ya. Betul. Untuk perusahaan, karena tentunya tanpa pelanggan tentunya tidak ada evaluasi ya Pak ya. Betul. Tidak akan bisa lebih baik lagi dan tidak ada feedback juga nanti. Iya, tidak ada feedback. Untuk itu kenapa Hari Pelanggan Nasional ini sangat spesial sekali untuk semua perusahaan. Oke, tapi kalau kita bicara tentang pelanggan nih Pak Agus ya, ini berarti untuk Perumda sendiri untuk jumlahnya berarti selalu bertambah Pak? Jadi untuk pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sampai saat ini jumlah pelanggan itu mencapai 241.951 pelanggan. Oke, per 2025 ini? Ya, betul. Nah ini untuk cakupan wilayah sendiri dalam pelayanan itu sudah di 31,77%. 31%? 31%? 31,77%. Gitu. Jadi cakupan yang sekarang ini terus dioptimalkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor. Ya. Tapi kalau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya, untuk di tahun 2025 ini berarti peningkatannya seperti apa? Apakah naik terus atau penaikannya kadang ada yang turun juga? Ya. Jadi kenaikan di cakupan wilayah ini, di mana awalnya hanya 12,5%. Awalnya 12% aja, 15%, dan terus meningkat menjadi 30%, dan sekarang menjadi 31,77%. Oke, berarti ini juga meningkat terus gitu ya, Pak Agus ya untuk jumlah pelanggan ya. Oke, tapi kalau misalnya ada calon pelanggan nih Pak Agus, dia ingin menjadi pelanggan. Nah, tapi belum tahu kalau apakah wilayah rumah saya ini udah terdiscover oleh Perumda atau belum. Nah, itu untuk mencari tahunya bisa berarti Pak Agus ya? Jadi kami mempunyai sistem aplikasi yang namanya Geografis Internal System. Jadi itu yang menunjukkan bahwa kami mempunyai data perpipaan dan data pelanggan yang untuk mempermudah nantinya kalau misalkan ada pelanggan yang ingin menjadi pelanggan gitu, atau mengajukan sambungan pelanggan. Nah, itu nanti kita bisa lihat di data legendnya apakah itu sudah ada pipanya atau tidak. Oke. Tapi kalaupun sebenarnya belum ada pipanya, apa yang akan dilakukan Perumda Pak?
Kalau memang belum ada pipanya, tentunya ekspansi. Oke. Ekspansi nanti kita akan melakukan RDS dulu. Jadi survei kepeminatan terhadap pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau misalkan ada berminat dari suatu lokasi atau suatu daerah, terus pipanya belum ada, nah nanti kita akan masukkan dalam rencana anggaran. Oke. Biasanya sih itu kita evaluasi dulu berapa jarak tempuhnya, berapa yang diperlukan biayanya, dan berapa yang memang yang mengajukan ke kami itu berapa. Itu boleh-boleh saja, silahkan gitu. Berarti yang penting idle capacity-nya kita ada. Yang terpenting itu. Karena itu untuk menjadi salah satu cakupan air terhadap pelanggan. Karena tentunya untuk pipa baru tentunya ada faktor-faktor juga ya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan begitu. Betul, ya. Oke, tapi tentunya untuk calon pelanggan tidak usah khawatir karena tentunya nanti akan diusahakan sebaik mungkin oleh Perumda ya. Oke, dan untuk Hari Pelanggan Nasional nih Pak Agus ya. Ini untuk dari Perumda ini apa nih Pak yang ditawarkan untuk sebagai apresiasi kepada pelanggan apa saja Pak? Jadi Hari Pelanggan ini kita mengapresiasi terhadap pelanggan. Yang pertama tentunya ada beberapa merchandise. Oke, nanti itu sudah kita lakukan. Dan yang grand prize-nya itu perjalanan religi. Nah, jadi bagi pelanggan yang memang kemarin sudah mendapatkan, saya ucapkan selamat. Karena kemarin sudah ada pemenangnya. Pemenangnya kebetulan dari perjalanan religi ini semuanya perjalanan umroh. Perjalanan umroh. Oke. Jadi nanti tentunya akan menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya ada pelanggan yang nanti menang, pokoknya sesuai kepercayaannya masing-masing. Makanya perjalanan religi ya Pak Agus ya. Oke. Berarti ini untuk seluruh pelanggan. Ini untuk proses kriterianya yang nanti bisa menang itu seperti apa Pak Agus? Jadi untuk kriterianya tentunya yang konsistensi pembayaran setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1? Ya, nanti kita dengan sistem itu akan terkumpul dengan sendirinya, lalu kita adakan pengundian. Adakan pengundian. Ya. Berarti nanti ketahuan ya untuk pelanggan yang selalu setia bayar di tanggal 1 ya Pak Agus ya. Untuk periodenya berarti sampai? Periode kemarin dari Januari sampai dengan September. Sampai dengan September. Berarti nih untuk pelanggan-pelanggan di tahun ini yang mungkin membayarnya selalu setia di tanggal 1, selalu konsisten di tanggal 1, berarti itu nanti bisa menjadi kriterianya ya Pak Agus ya. Tapi untuk pengumumannya nanti? Pengumumannya nanti kemarin itu sudah diumumkan di tanggal pertengahan. Nah, setelah kami menyimpulkan, maka 3 pemenang yang mendapatkan. Berarti ada 3 pemenang yang berhak mendapatkan. Nah, kalau misalnya ini ada di tahun depan lagi, pokoknya untuk pelanggan jangan lupa ya untuk selalu konsisten membayar tagihan di setiap tanggal 1. Jadi kami setiap tahun berupaya memberikan suatu apresiasi terhadap pelanggan, yang tentunya itu bisa menjadi bagian sebagai kepedulian kita kepada pelanggan. Tapi di Hari Pelanggan Nasional ini Pak Agus, sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Perumda sendiri itu seperti apa? Jadi pesan terhadap pelanggan tentunya pertama adalah kami memberikan pelayanan yang terbaik, mengupayakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan harapan kami juga pada pelanggan itu pembayarannya secara konsisten, gitu. Agar menghindar daripada denda, menghindar daripada putus. Betul sekali. Nah, tapi kalau Pak Agus sebagai asisten manajer layanan pelanggan sendiri, komitmen Perumda sendiri untuk meningkatkan pelayanannya sejauh ini sudah seperti apa Pak untuk komitmen? Jadi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama kita adakan suatu pemberitahuan kalau misalkan ada gangguan gitu kan ya, gangguan pelayanan itu kami upayakan untuk memberikan suatu informasi yang memang sebelumnya bisa pelanggan antisipasi. Yang kedua itu kami menyediakan suatu armada tangki yang itu gratis ya untuk pelanggan kalau memang terjadi gangguan pengaliran yang disebabkan seperti pipa pecah atau dan lain sebagainya. Itu kami mengupayakan hal itu untuk komitmen
pelayanan terhadap pelanggan. Oke, berarti memang di era sekarang ini Perumda sendiri sudah sangat memanfaatkan teknologi digital. Oh iya, betul. Oke, berarti dan Perumda sendiri kalau nggak salah juga untuk meningkatkan pelayanannya juga melakukan excellent service. Ya, Pak Agus. Nah, ini boleh dijelaskan excellent service itu apa, Pak Agus? Jadi ini bagian dari pelayanan terhadap pelanggan. Jadi excellent service itu diantaranya kami membuka berbagai channel media online untuk pelanggan yang menyampaikan apabila ada keluhan atau laporan kebocoran. Nah, ini channel sendiri ini seperti WhatsApp bisa, ya, betul. DM, Instagram juga bisa. Betul. Juga kami ada call center di 15862. Kami membuka pelayanan 24 jam. 24 jam. Juga ada via website, dan sekarang ini ada aplikasi yang terbaru itu My Kahuripan. My Kahuripan. Nah, itu apa Pak Agus, boleh dijelaskan? Jadi, berarti sekarang sudah punya aplikasi ya Perumda? Ya, jadi My Kahuripan itu saya harap pelanggan itu bisa mendownload. Jadi My Kahuripan, di mana My Kahuripan itu adalah satu sarana untuk mempermudah pelanggan juga. Untuk melakukan aduan pelanggan, untuk melakukan pembayaran juga. Pembayaran bisa di My Kahuripan. Ya? Nanti ada virtual account kalau. Oke, lebih memudahkan sekali ya. Gitu. Jadi itu nantinya juga kalau seperti aduan bisa terintegrasi nanti di sistem kami lah, yang namanya omnichannel. Oh oke. Berarti emang itu adalah fitur unggulan dari My Kahuripan ya? Karena untuk pelanggan sendiri juga sudah pasti semuanya pegang gadget ya. Jadi kalau misalnya ada kendala untuk pengaliran airnya bisa langsung diadukan ya Pak? Itu memudahkan lagi pelanggan juga kalau memang dimanapun, kapanpun, kalau dia via gadget membayar tagihan, mengadukan aduannya, itu bisa di My Kahuripan. My Kahuripan, oke. Karena aku jadi selintas ngebayangin Pak, sebelum ada era teknologi ini, nah itu tuh pelanggan-pelanggan, berarti kalau pengaduan harus ke kantor cabang ya Pak ya? Betul. Harus ke kantor cabang kalau misalnya, ini air saya mati nih ya. Betul. Terus harus ke kantor cabang. Nah sekarang tinggal di rumah, maksudnya sudah dimanapun kapanpun, itu bisa tinggal klik aja. Tinggal klik aja, tinggal kalau misalnya ada gangguan atau kendala gitu ya Pak ya, itu bisa langsung adukan di My Kahuripan. Tapi saya penasaran Pak Agus, ini sejauh ini sebenarnya kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh pelanggan itu apa aja biasanya? Ya memang beragam ya, tadi keluhan tergantung dari bagaimana dia mengadukan itu. Tapi kebanyakan sih seperti tekanannya kurang. Tekanannya kurang, oke. Adapun biasanya tekanan kurang itu disebabkan biasanya ada pipa yang bocor juga. Oh, pipa yang bocor. Betul. Jadi itu kami antisipasi dan kami juga berkomunikasi dengan teman-teman. Terus kami juga secepatnya membuat pemberitahuan kepada pelanggan. Nah itu menjadi suatu bagian yang bisa nanti diketahui oleh pelanggan penyebabnya, sehingga pelanggan bisa mengetahui, oh nanti juga di situ ada estimasi pekerjaan juga. Jadi pekerjaan yang memang misalkan oh tekanannya sekarang kecil kenapa? Nah nanti di My Kahuripan juga ada tuh websitenya. Oh terjadinya mungkin karena sekarang sedang dilaksanakan pekerjaan perbaikan bocoran. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pipa bocor itu biasanya kenapa Pak? Kalau pipa bocor kayak kemarin nih kejadian itu. Jadi pipa kami itu kan memang ada pinggir jalan, sepadan jalan lah ya. Itu kebanyakan itu terlindas oleh kontainer atau bobot-bobot yang memang punya tonase yang tinggi, sehingga itu mempengaruhi dari keadaan pipa itu sendiri, sehingga menjadi pecah. Dan juga biasanya banyak ini nggak Pak, kendala dari pelanggan yang kok ini tagihan saya meledak sekali ya? Iya betul. Padahal saya kayaknya pakai air tuh masih seperti biasanya. Itu masih ada keluhan seperti itu Pak? Ya, jadi memang salah satu keluhan yang memang diadukan oleh pelanggan itu adalah tagihan besar. Tagihan yang besar, Ya, tagihan besar itu pertama adalah kita cek angka meteran dulu. Angka meterannya dulu, Jadi angka meteran itu dari bulan ke bulan, atau kita ambil 2 bulan terakhir. Nah, ternyata dari rata-rata itu ada lonjakan tuh. Nah, biasanya lonjakan itu disebabkan adanya kebocoran pipa persil setelah meteran. Kebocoran pipa persil. Nah, pipa persil itu
lokasinya berada di tanggung jawab pelanggan. Oh, oke. Tapi biasanya sih pelanggan itu pipanya kan ada di bawah ubin atau di bawah carport dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu biasanya ada pengecekan petugas langsung. Oke. Nah, itu biasanya sih setelah dicek, kalau memang mau mendeteksi secara sederhana sih, keran-keran yang di dalam setelah meteran itu dibuka, gitu Pak. Nah, dibuka, nanti di sini ada nggak Pak? ditutup, ditutup. Nah, seperti ini Pak. Nah, jadi yang ini Persil itu yang mana Pak? boleh saya berdiri? Boleh. Di hadapan kita ini sudah ada pipa berarti ya Pak Agus Yeah. ya. Dan kita ingin berarti ini meluruskan juga nih untuk pelanggan yang mungkin banyak tagihan yang jebol ya, karena ada faktor-faktor lainnya juga dan mungkin kebocoran itu dari pipa Persil. Nah, boleh dijelaskan ya Pak Agus, pipa Persil itu yang mana nih untuk edukasi ke pelanggan juga? Baik. Untuk para pelanggan, sekedar untuk diketahui bahwa ini adalah rangkaian dari mulainya utilitas perpipaan yang dari mulai pipa yang ada di sini nih, pipa retikulasi sampai ke pipa Persil. Jadi dari sini pipa penghantarnya sudah ada nih Pak. Ini alat ukur yang memang setiap bulan dibaca oleh petugas kami untuk mengukur sejauh mana penggunaan air terhadap pelanggan. Ini. Nah, ukuran ini adalah menjadi tolak ukur pemakaian air setiap bulan di pelanggan. Setiap bulan ya. Tapi ada aja pelanggan yang kok saya gede katanya. Kenapa saya gede gitu kan? Padahal di rumah hanya sekian orang. Terus pemakaian juga tidak banyak, ada yang misalkan ada hajatan atau lain sebagainya. Nah, tentunya pelanggan mesti mengetahui ini adalah batas tanggung jawab. Jadi batas tanggung jawab ke sini adalah batas tanggung jawab perusahaan. Berarti yang sebelah sini masih perusahaan. Nah, ke sini sampai ini kan banyak, Mbak. Ada keran kamar mandi, ada wastafel. Berarti ini yang sudah disebarluaskan ke rumah. Nah, itu namanya Persil. Berarti ini yang sudah Persil. Jadi kalau nanti misalkan ada pelanggan yang mengeluhkan saya tagihan tinggi, nah ini bisa ditutup dulu. Tutup dulu kerannya, ya ditutup dulu. Setelah ditutup, ininya dibuka. Nah, ini dibuka. Kalau ininya masih baling-baling berputar, itu menandakan area yang setelah meteran itu bocor. Oh, itu tipsnya berarti ya? Ya, betul. Sehingga itu tanpa disadari oleh pelanggan memakai air juga sesuai dengan keperluannya, menyumbang kebocoran juga, sehingga terdeteksi oleh meteran di sini. Gitu. Nah, itu bisa silakan mengadukan PMI Kahuripan. Nanti kita akan segera tindak lanjuti di mana bocoran itu. Tapi tentunya hal ini kan menjadi tanggung jawab pelanggan, dan pelanggan itu silakan mau memperbaiki juga sendiri boleh, nggak jadi masalah gitu kan. Karena kan itu ada di internal pelanggan, di rumah pelanggan gitu kan. Dan biasanya ini kan di bawah ubin atau di bawah carport atau di lain sebagainya yang memang menjadi internal di pelanggan itu sendiri. Berarti sebenarnya untuk cek secara simpelnya seperti itu ya Pak Agus ya? Betul. Tapi kalaupun emang pengen dicek oleh petugas Perumda itu juga bisa tentunya, dan bisa diadukan di My Kahuripan. Nah, itu tadi juga salah satu untuk edukasi ke pelanggan juga. Jadi semoga diharapkan kedepannya juga tidak ada lagi pelanggan yang mengalami tunggakan air gitu ya Pak ya. Padahal pakainya masih biasa saja. Jadi mungkin bisa mengecek sendiri ataupun lewat aplikasi My Kahuripan itu tadi. Nah, kita masih berbicara tentang pelanggan nih Pak Agus ya. Kita juga di setiap tahunnya ternyata memang melakukan survei kepuasan pelanggan, Pak Agus ya. Survei kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk survei kepuasan pelanggan ini sebenarnya variabel yang menjadi pertimbangan itu apa aja Pak? Jadi survei memang kita lakukan setiap tahun. Survei kepuasan pelanggan itu untuk mengukur sejauh mana produk kami itu bisa dirasakan oleh pelanggan. Adapun variabel itu yang pertama adalah produk, air itu sendiri ya. Dari K3-nya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Itu kita juga ukur terhadap bagaimana atas persepsi pelanggan. Yang kedua tuh meter airnya, yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi ada kunjungan rutin dari petugas kami untuk mengontrol dan mengecek angka meteran yang di meteran tadi. Itu sebagai alat ukur penggunaan air oleh pelanggan. Itu.
Yang ketiganya itu adalah sistem penagihan dan prosedur pembayaran. Awal sistem penagihan itu kita sudah online semua. Jadi ada melalui PPOB, Payment Point Online Bank, atau channel bank itu sendiri. Yang dikerjasamakan dengan perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, dan lain sebagainya. Itu juga nanti untuk memudahkan para pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran. Terus yang keempatnya adalah petugas pengaduan. Petugas pengaduan. Jadi ada yang memang misalkan pelanggan melakukan pengaduan atau keluhannya via online, kami ada petugasnya juga. Atau offline juga ada petugasnya. Berarti sekarang tuh pelanggan juga udah bisa untuk live chat 24 jam ya? Ya, live chat. Juga ada call center yang satu. Call center, iya betul sekali. Itu bagian dari pelayan kami untuk para pelanggan. Yang terakhir itu pelayanan atas gangguan suplai air, itu petugas lapangan. Petugas jadi lapangan itu ya? Implementasi terhadap aduan pelanggan. Seperti yang Mbak katakan tadi, misalkan kami kenapa pemakaiannya besar. Tagihannya besar. Nah, petugas kami tuh yang datang ke sana itu adalah pelayanan atas gangguan suplai air. Nah, itu parameter itu yang kami ukur terhadap pelanggan. Jadi sejauh mana pelanggan memberikan penilaian kepada kami. Nah, alhamdulillah sih kami setiap tahun ya sudah hampir 3 tahun melakukan survei kepuasan pelanggan 2023, 2024, 2025 dan alhamdulillah naik terus signifikan. Gitu. Jadi selama 3 tahun terakhir mulai 2023, 2024 dan 2025 alhamdulillah sudah mengalami peningkatan. Yang dimana tahun 2023 itu 80,9%. Nah, naik menjadi 82,65% di tahun 2024. Dan 2025 itu menjadi 83,07%. Wow, di 2025 83,07%. Berarti ini adalah ini kan data ya Pak Agus. Berarti betul. Memang dari datanya, dari survei kepuasan pelanggan di setiap tahunnya itu selalu meningkat. Di setiap tahunnya. Alhamdulillah sih. Jadi dengan kategori puas. Kategori puas tentunya. Tapi sejauh apalagi dari tadi datanya 83,07. Iya, 07%. Tantangannya sebenarnya apa Pak? Tantangannya? Betul. Sendiri. Jadi bukan berarti tanpa tantangan ya. Terutama di produk kami yang memang perlu kami tingkatkan terus. Karena bagaimanapun juga kualitas, kuantitas dan kontinuitas itu menjadi tolak ukur utama sebagai parameter di pelanggan, karena kelancaran air itu, kelancaran air di pelanggan gitu. Itu yang menjadi concern kita di produk kita agar kelancaran itu konsisten. Kelancarannya konsisten. Airnya konsisten, jadi ngocor terus. Kami akan upayakan terus seperti itu. Dan tentunya selalu mengupayakan gimana caranya tantangan itu bisa diatasi. Selalu ada solusinya gitu ya Pak ya. Dan ngomong-ngomong nih Pak Agus, kita sudah menuju akhir tahun 2025. Nah, ini apakah ada kejutan lagi dari Perumda? Ya, betul. Kami sebagai perusahaan yang bergerak di dalam pelayanan, tentunya dalam hal ini perusahaan memberikan diskon 50% untuk sambungan baru. 50% untuk sambungan baru. Dengan catatan ada pipa ya, ada pipanya. Terus yang kedua ada pemutihan 100%. Pemutihan 100%? Ya. Pemutihan 100% itu non airnya ya. Non airnya untuk tahun 2019 ke bawah. 2019 ke bawah. Misalkan 2017, 2018 itu mendapatkan 100% pemutihan non airnya. Non airnya. Ya. Dan untuk tahun 2020 sampai 2021 itu 50% non airnya. Berarti itu untuk promo pemutihan. Dan juga ada diskon 50% pemasangan sambungan baru. Iya, betul. Dan itu berlaku sampai 31 Desember berarti Pak Agus? Iya, betul. 31 Desember 2025. Betul. Berarti promo-promonya juga bisa pelanggan cek juga di Instagram ya. Dan juga bisa langsung diburu sebelum promonya habis ya diskonnya ya. Betul. Terakhir Pak Agus, gimana untuk kedepannya harapan dari Pak Agus sendiri sebagai asisten manajer pelayanan juga untuk dalam pelayanan pelanggan Pak?
Jadi kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui berbagai pendekatan yang lebih cepat, transparansi, dan berbasis teknologi. Jadi aplikasi kepelangganan akan terus kami evaluasi untuk kami kembangkan lagi. Dan berbagai pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan akan kami laksanakan akan memenuhi standar excellent service. Juga tujuan akhir kami tentunya dapat memberikan pelayanan responsif, mudah diakses, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Itu mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Ya, Pagi sudah sama-sama. berkesempatan untuk datang ke podcast Bingkai, dan tentunya juga pelanggan terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa untuk promonya ya, sekali lagi Pak Agus, diskon 50% sambungan baru dan 100% promo pemutihan dari tahun 2019 ke bawah, 2020 ke atas ya. 2020, 2021 50%. Dan untuk informasi lainnya juga, untuk informasi pengaliran dan lainnya bisa cek di Instagram kita di @perumda_tirta_kahuripan, dan jangan lupa untuk download aplikasi kita di My Kahuripan. Betul. Oke, dan juga terima kasih untuk pelanggan, jangan lupa untuk subscribe dan like, share YouTube channel ini. Kalau begitu Noverina pamit dan Pak Agus Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.